Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken dari mahasiswa PJJ Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Di sini saya ingin memberikan tutorial bagaimana membuat aplikasi sederhana menggunakan Microsoft Visual Basic versi 6. Jadi, eh, video kali ini saya kumpulkan untuk memenuhi tugas ataupun ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman visual. Jadi, eh, seperti biasa yang kita lakukan adalah kita create project baru. Jadi, untuk menyingkat waktu ya, karena memang ini kan program sederhana. Jadi, program yang saya buat nanti adalah program kasir yang sangat sederhana. Untuk menyingkat waktunya, jadi sebelumnya saya telah membuat form, tapi ini masih form kosongan, masih belum ada logic di dalamnya ya. Dan memang hemat waktu, saya buat form terlebih dahulu, karena nanti akan sangat panjang durasinya kalau saya upload. Nah, basic form yang akan saya gunakan itu ada eh, label biasanya. Di sini ada label, ada combo box, ada button, comment button, ada list box, lalu juga ada text box. Nanti teman-teman yang ingin mengikuti ataupun meniru aplikasi yang akan saya buat nanti bisa disesuaikan dengan form saya tampilannya ini. Nah, untuk untuk penamaannya nanti bisa diseragamkan sesuai dengan standar yang biasanya kita gunakan. Karena memang ini untuk memudahkan kita juga dalam pemanggilan formnya ini sendiri ya. Jadi untuk list, ini kan ada combo box. Ini name-nya saya menggunakan list underscore jenis. Jadi kalau untuk button, ini name juga saya eh, rename menjadi button underscore add jenis, sama seperti yang lainnya. Button juga button add bayar, button clear data, ini button clear, button total. Nah, biar seragam, maksudnya biar memudahkan kita untuk memanggilnya nanti. Lalu ini untuk list barang, kita gunakan list barang. Ada text box juga. Nah, ini penamaannya juga saya seragamkan, teks harga, teks jenis, teks jumlah, ini juga ada data satu. Oke, kita rubah aja ya biar gampangnya. Teks, data satu, teks, data dua. Ya, teks, data empat, data lima, teks, data. Oke, yang lainnya kita cuma butuh label, selain itu juga cuma button ya. Eh, jadi untuk list jenis ini, di sini saya tambahkan itemnya, tadi bukan di list. Nah, di bagian list ini saya tambahkan rokok dan juga mie. Jadi pilihannya nanti jenis barangnya yang akan tampil di sini ketika kita run itu adalah rokok dan mie. Lalu selanjutnya kita klik dua kali pada button ini, yaitu button add jenis. Ingat-ingat ya, button add jenis. Nah, di sini kita akan langsung masuk dalam function button add jenis underscore klik. Klik di sini artinya adalah action yang digunakan, yaitu ketika button ini diklik, itu maka nanti akan menjalankan program di dalamnya ini. Logiknya bagaimana? Nah, nanti di sini saya akan berikan kondisi if if ini adalah list underscore jenis, if list underscore jenis, propertiesnya adalah
text sama dengan jenis, sorry, dot text sama dengan rokok dan bah. Nah, nanti kasih sini if di sini. Lalu jalankan juga program kalau yang dipilih adalah leaf jenis dot text sama dengan me, dan lalu akan menjalankan program apa nanti. Nah, di sini ketika saya inginnya adalah ketika nanti ini di dropdownnya itu dipilih rokok, maka nanti yang akan muncul adalah data-data dari rokok yang akan ditampilkan di list barang. Artinya then list underscore barang, karena ini kan berupa list ya. Jadi add itemnya berupa list seperti ini. Misal di Samsung. Tambahkan lagi list barang, data add item, Sampurna, misal. List barang, underscore barang, ini new mail, gini. Nah, ini sama. Kita menjalankan program if ini. Ketika kita menjalankan if yang kedua, ketika rokok yang dipanggil adalah mie, maka list barang kita copy saja daripada kita mengetik lama. Nah, nanti yang akan muncul adalah data dari jenis mie. Saja ada Indomie. Ini ada sedap seperti ini. Nih, kita coba jalankan, running sebentar. Nah, coba kita pilih mie. Jika kita klik, maka akan menjalankan fungsinya ini. Gitu. Selanjutnya, eh, saya close dulu. Nah, ini jangan lupa nanti dikasih sel ini. Kita kasih list underscore barang buat clear. Jadi fungsinya itu kita menjalankan clear dulu sebelum menjalankan kondisinya ini tadi ya. Lalu nanti, nah ini saya pengennya jenis barang ini nanti juga sesuai sama jenis barang yang di sini. Ini namanya adalah tadi teks jenis ya. Teks jenis. Jadi nanti, sorry, ini masih di dalam if, jadi teks underscore jenis dot teks, maka akan muncul ini karena nanti kan untuk casting ya. Ini semua kita copy. Nah, kemudian perjalanan lagi, kita memilih rokok. Nah, nanti di sini akan muncul rokok. Tapi ketika kita memilih mie, nanti akan berubah menjadi mie. Nah, bagaimana ketika ini nanti kita inputkan data harganya dan jumlah belinya ini nanti ketika kita klik tombol bayar, maka akan muncul harga di sini. Nah, kita berikan kondisi, sorry, kita close dulu di total bayar. Nah, di total bayar ini,
kita ambil label ini. Artinya nanti ketika kita klik total bayar ini, nanti akan muncul total harga di bagian tabel ini, label ini. Ya, kita cek nama labelnya adalah label underscore total bayar. Kita panggil label underscore total bayar, total BYR, dot, namanya ini dirubah yaitu captionnya. Captionnya sama dengan kita ambil value dari eh, teks harga tadi, value dari nilai ini tadi bernama teks underscore harga, teks underscore harga dot teks. Oke. Dikalikan dengan jumlah dari jumlah beli. Nah, dikalikan dengan teks jumlah. Oke, sama dengan call teks underscore harga, sorry, teks underscore jumlah. Ya, artinya apa? Nanti eh, dua elemen value dari ini dan ini, value dari harga barang dan juga jumlah beli, nanti akan diassign ke dalam label total bayar. Ketika kita apa? Ketika kita mengklik nih, ketika kita menjalankan button total bayar ataupun menjalankan action klik pada button total ini. Coba kita jalankan programnya. Kita pilih total bayar. Ini akan muncul. Tinggal kita ganti, misal di 4 jadinya 48.000. Jadi simpel sekali ya sebenarnya. Bahasa pemrograman itu sangat mudah dipahami sekali. Oke, selanjutnya kita beri action pada button clear. Mana clear ini fungsinya untuk apa? Untuk menghapus data yang ada di sini. Jadi nanti coba kita hapus menggunakan button clear. Kita klik 2 kali. Jadi nanti maka teks underscore harga itu kita set menjadi kosong. Teks underscore jenis. Set juga string kosongan ya. Teks jenis harga, teks jumlah, teks jenis harga, teks jumlah, kita set jadi 0. Artinya kita menghapus data ini ya. Jadi gampangnya seperti itu sih. Jadi taruh lagi. Coba kita 13 itu. Biar kita clear. Nah, akan hapus semua. Selanjutnya kita lanjut ke bagian form yang sebelah sini. Saya end dulu. Ini buttonnya adalah BTN button add buyer ya. Button add buyer ini nanti saya akan coba set. Kita akan coba uh, gunakan variabel untuk menampung ya. Ini misal bin total sama dengan bin total string. Artinya kita mendefine
variabel total sebagai eh, dengan tipe data string, di mana total ini kita assign nilai label underscore nilai dari ini, nilai dari label ini ketika tadi sudah dijalankan perhitungannya, yaitu label underscore total BYR, label underscore total BYR dot caption. Kita mengambil nilai captionnya. Oke, kita coba kita beri kondisi. Oke, bisa kita beri kondisi. If, sorry, kita beri kondisi kalau semisal, nah ini, teks data satu inti kosong, maka nanti nilai dari sini akan masuk ke sini. Selanjutnya akan menginput selanjutnya seperti data yang lain. Jadi kita beri kondisi if text underscore data satu sama dengan kosong, dan jalankan teks data satu, maka akan di-assign nilai dari total bayar ini. Oh, sama dengan nilai dari satu, nilai dari karena kita sudah assign jadi total tadi ya. And if selanjutnya kali kondisi lagi kalau misal teks, kalau misal ini sudah terisi, belum terisi ya. Ini kan tadi kita beri kondisi kalau datanya belum terisi. Bagaimana kalau sudah terisi? Maka akan lanjut ke if kondisi yang kedua, mengecek data kedua. Apakah juga kosong? Nah, akan berlanjut seperti itu berulang kali. Text data, sorry, data kedua, dengan total, and if, dan begitu seterusnya. Ini saya copy aja daripada bikin lama. Nah, tadi ada data 6 ya. 3, ini data 3 ini juga itu. Ini sorry, 4. 4, ini, ini, 9. Oh, sorry, kita pakai else if aja ya kalau kayak seperti ini ya, biar gampang. Pakai else if. Pakai else if aja biar enak. Nah, ini terakhir, karena data 6-nya sudah habis ya, kita kasih kondisi else. Kita beri message. Kita beri message box kalau data itu sudah penuh. Data sudah penuh. Ini kita coba running.
Ya, 12.000 kali satu. Bayar, kita tambah, lalu kita rubah jadi dua, terus bayar, tambah lagi, ituan, dan 6, tambah lagi, rubah jadi 4. Nah, ini pada row ke-7 harusnya muncul else-nya tadi ya, message box-nya sudah habis. Lalu bayar, nah data sudah penuh. Jadi else if itu bisa digunakan, jadi else itu if pengandian itu ada dua macam, bisa langsung if kemudian dan jawabannya apa langsung diakhiri dengan an if, atau bisa kalau misal ada kemungkinan-kemungkinan lain kita bisa menggunakan yang namanya else if. Oke, coba tutup. Nah, selanjutnya oke, di sini ada total bayar ya. Jadi ini berupa button. Ketika button ini saya tekan nanti akan menjumlahkan nominal yang ada di text box 6 text box ini. Nanti nilainya akan ditampilkan di label total bayar 2. Jadi kita kasih action di sini. Maka label underscore apa tadi label underscore total bayar 2. Label underscore total bayar 2 itu dot caption. Jadi kita rename captionnya menjadi false, sama seperti tadi kita coba ambil value-nya dari text box ini, text data 1. False, text underscore data 1 dot text. Oke, ditambah dengan ini, ditambah dengan value dari text data 2. Kita copy saja biar cepat ya. Oh, sorry, data 3, data 4, data 5, data 6. Oke, ulangi lagi. Nah, maksudnya muncul 72.000 di sini. Gitu, sangat mudah kan. Oke, selanjutnya kita kasih, saya stop dulu. Nah, ini di sini kita kasih label terima kasih juga. Jadi setelah ini diklik, nanti di bawahnya juga kita kasih label underscore thanks dari label ini ya. Ini ada label thanks. Jadi ini masih di action bayarnya. Ketika nanti diklik, kita tambahkan lagi job caption. Jangan. Terima kasih telah berbelanja di Jens. Ya, akhir link ini kan.
Nah, sudah. Nah, jadi seperti ini. Mudah bukan? Oke. Jadi sekian presentasi saya mengenai pembuatan aplikasi kasir yang sangat-sangat sederhana dari pemrograman Visual Basic versi 6 ya ini. Eh, Dasarnya memang kita sangat dipermudah menggunakan aplikasi Visual Basic ini, tentunya dalam pengelolaan tampilan ya, karena memang kita tinggal drag and drop tanpa harus code ulang desainnya seperti apa gitu. Jadi ya tadi yang perlu saya highlight adalah ketika kita memulai menuliskan coding itu paling tidak kita selaraskan saja masalah penamaan, masalah variabel itu kita juga tulis secara rapi biar ketika nanti program kita di recycle oleh orang lain, artinya orang itu juga akan paham dan mudah memahami dari code kita itu tadi. Jadi sekian presentasi live coding saya tentang aplikasi Microsoft Visual Basic versi 6 ini. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.